is Apri Mirantika. I'm student of the management program with NPM 2541121. So, here I will explain the business communication in the business communication course. The first is a definition. Oke, kita lanjut ke definisi komunikasi bisnis. Jadi, komunikasi sendiri adalah proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem biasa, baik dengan simbol, sinyal, atau perilaku atau tindakan. Sedangkan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, meliputi komunikasi verbal dan nonverbal. Bentuk dasar komunikasi yaitu ada dua. Yang pertama ada komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak tertulis ataupun lisan, seperti menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, logo perusahaan, dan warna. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu komunitas atau organisasi dengan tujuan yaitu yang pertama menyampaikan informasi, berbagi pengalaman, tumbuhnya simpati, dan bekerja sama. Koneksi komunikasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peran antar pribadi, termasuk peran sebagai figur simbolis, peran sebagai pemimpin, dan peran sebagai penghubung. Yang kedua, peran informasi, termasuk peran sebagai pengawas, peran sebagai penyebar informasi, dan peran sebagai juru bicara. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan, termasuk peran sebagai wirausahawan, pemecah masalah, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Pola komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Informasi disampaikan dari atasan kepada bawahan, seperti instruksi, kebijakan, atau pengumuman. Contoh, seorang manajer memberikan instruksi kepada karyawan tentang proyek baru. Yang kedua, komunikasi ke atas. Informasi disampaikan dari bawahan kepada atasan seperti laporan saran atau keluhan. Contoh, seorang karyawan melaporkan kemajuan proyek kepada seorang manajer. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Informasi disampaikan antar departemen atau divisi dalam organisasi yang sama, seperti koordinasi atau kolaborasi. Contohnya, tim pemasaran berkoordinasi dengan tim penjualan mengenai strategi promosi. Pola komunikasi ini membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan meningkatkan efisiensi kerja.